Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi gaya inersia, ya mata kuliah dasar-dasar hidrodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi gaya inersia, materi mata kuliah dasar-dasar hidrodinamika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syahib Mahardika. Saya di sini sebagai moderator dan ada juga anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Naufal, Zaimam Mashkur, Muhammad Ali Akbar, Muhammad Bintang Pratama, Hafiz Abiyu, Indah Mutiara Kusuma, Warahana Iren Agata, Olga Nabila, Kezia Rotua Sineipar, Lia Puspitasari. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Irfan Naufal. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi seperti yang kita tahu, gaya inersia adalah gaya yang disebabkan oleh percepatan, yang dimana gaya ini muncul karena perubahan gerak suatu benda yang berada dalam suatu sistem acuan yang dipercepat. Gaya ini bukan gaya nyata, melainkan gaya semu yang dirasakan oleh benda atau pengamatan yang berada dalam suatu sistem yang bergerak dipercepat. Baik, terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Irfan. Untuk slide berikutnya yang akan membacakan Saudari Kay. Silakan Saudari Kay. Ya, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan membacakan contoh gaya inersia. Contoh gaya inersia itu adalah saat kita berada di dalam mobil dan tiba-tiba berhenti, tubuh kita akan terdorong ke depan karena inersia, yaitu kecenderungan tubuh untuk mempertahankan geraknya. Fenomena ini terjadi karena tubuh kita ingin tetap bergerak maju dengan kecepatan yang sama sebelum mobil berhenti mendadak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Kay. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bintang. Saudara Bintang dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Gaya inersia. Prinsip dasar yang berkaitan dengan gaya inersia adalah hukum pertama Newton, yang menyatakan bahwa suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Inersia adalah sifat alami benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Orang laki-laki berada di dalam bus yang diam, kemudian bus bergerak, maka laki-laki tersebut seperti terdorong ke belakang. Ini adalah penerapan dari hukum 1 Newton yang disebut dengan inersia benda yang diam. Kalau kita lihat, semula orang berada dalam keadaan diam. Kemudian ketika bus tadi bergerak, maka orang tersebut cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Inilah yang disebut dengan kelembaman. Sehingga di sini posisi orang itu seperti terdorong ke belakang. Demikian halnya dengan bola yang berada di papan, kemudian papan ditarik, maka bola akan cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Contoh yang lainnya adalah ketika sebuah kendaraan tadi berbelok, maka penumpang di dalamnya akan seperti terdorong keluar. Ini adalah inersia dari arah benda. Lalu berikutnya ketika bis berhenti, orang tersebut seperti terdorong ke depan. Ini juga adalah penerapan dari hukum 1 Newton, di mana orang ini cenderung untuk mempertahankan keadaan awalnya, yaitu bergerak menuju ke depan. Semula bis bergerak ke depan, dan kemudian ketika bis tadi berhenti, maka orang cenderung mempertahankan keadaan awalnya, sehingga tubuh orang tersebut seperti terdorong ke depan. Demikian contoh dari hukum 1 Newton. Pada slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Iren. Saudari Iren dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya inersia yang berkaitan dengan ilmu kelautan. Arus laut, gaya inersia mempengaruhi pembentukan dan arah arus laut. Misalnya ketika air laut dipercepat oleh angin atau gradien tekanan, inersia air menyebabkan arus laut untuk terus bergerak meskipun gaya pendorongnya telah berhenti. Efek
Coriolis juga terkait dengan inersia yang menyebabkan arus laut membelok ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Iren. Pada slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Ali. Saudara Ali, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan contoh lainnya mengenai gaya inersia, yaitu gelombang laut. Inersia juga mempengaruhi pembentukan gelombang laut. Ketika angin meniup permukaan laut, energi dipindahkan ke air, menciptakan gelombang. Setelah angin berhenti, gelombang akan tetap bergerak karena inersia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ali. Pada slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Zaimam. Saudara Zaimam, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Contoh gaya inersia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penumpang dalam mobil. Ketika mobil yang bergerak cepat tiba-tiba mengerem, penumpang di dalamnya akan terdorong ke depan. Ini karena penumpang cenderung mempertahankan kecepatan gerakannya meskipun mobilnya berhenti. Yang kedua yaitu kereta yang berhenti mendadak. Ketika kereta yang bergerak tiba-tiba berhenti, penumpang akan merasakan dorongan ke depan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Zaimam. Pada slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Hafiz. Saudara Hafiz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan persamaan dan satuan. Gaya inersia tidak memiliki persamaan khusus karena ia merupakan gaya semu, namun seringkali dihubungkan dengan massa dan percepatan. Satuan gaya inersia adalah Newton, sama seperti gaya pada umumnya. Pada kali ini kita akan melakukan percobaan terhadap jungkat-jungkit. Saat memulai gerakan, ketika salah satu sisi jungkat-jungkit ditekan ke bawah untuk memulai gerakan, orang yang berada di sisi tersebut akan merasakan dorongan ke bawah, dan orang di sisi yang lain akan merasakan dorongan ke atas. Ini disebabkan oleh inersia mereka yang ingin mempertahankan posisi awal sebelumnya ada gaya yang bekerja. Jika jungkat-jungkit yang digerakkan tiba-tiba dihentikan, orang di kedua sisi akan merasa dorongan ke arah yang berlawanan dengan gerakan sebelumnya. Terjadi juga perubahan kecepatan. Ketika kecepatan gerakan jungkat-jungkit berubah, misal dari gerakan lambat atau kecepatan sebaliknya, gaya inersia akan terasa. Orang di atas jungkat-jungkit akan merasakan dorongan yang sesuai dengan perubahan kecepatan ini, karena tubuh mereka ingin mempertahankan kecepatan sebelumnya. Desain jungkat-jungkit juga dirancang dengan mempertimbangkan inersia agar keseimbangan dan aman digunakan, terutama untuk anak-anak. Jadi pada kesimpulan kali ini, gaya inersia adalah konsep penting dalam fisika yang membantu kita memahami bagaimana benda berperilaku ketika ada perubahan dalam gerakannya. Pemahaman tentang inersia sangat penting dalam berbagai aplikasi praktis, mulai dari transportasi hingga rekayasa mesin. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Pada Tuhan saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.